Halo, shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Pasti dahsyat luar biasa. Kalau hari ini kita beribadahnya jarak jauh ya saudara. Saudara ada di rumah, kita ada di sini, tapi kita percaya bahwa kuasa Allah tetap sama. Amin. Hadirat Tuhan tetap sama. Amin. Haleluya. Boleh kasih senyum kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Amin saudara. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Kita naikkan pujian buat Tuhan, sebab Tuhan berkuat atas pujian kita. Amin. Amin. Yeay. Semua sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari semua katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama lagi. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang
bagi Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan kita sorakan haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan Yesus yang baik hari ini. Engkau layak disembah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Sekali lagi. Great is our God. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Percayalah saudara, hidupmu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur selalu kepada Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi kami tahu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami selalu percaya janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kuasa Allah bekerja selalu atas kami. Engkau yang memberikan perlindungan bagi kami. Tuhan, kami tidak pernah berkekurangan. Kami selalu berlimpah kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya belas kasih Tuhan terus ada bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan hari ini. Syukur bagi kasih-Mu, syukur bagi kemuliaan-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Segala hormat bagi-Mu Tuhan.
bagi kami. Kami bersyukur padamu. Kami percaya semua jemaat Tuhan GBI Duta Permai Tuhan berkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini beribadah, kami percaya kuasa Allah bekerja atas kami. Dan kami bersyukur Tuhan apapun yang terjadi, kami terus mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kembali untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, agar kami tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Biarlah Tuhan terus mengajar, membimbing, menuntun kami. Di setiap keadaan apapun kami mau mendengar ketetapan Tuhan, agar kami boleh sampai kepada tujuan tepat pada waktunya. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap diberkati. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman dan kebenarannya di tengah keadaan apapun. Biarlah tidak membuat kita berhenti untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman inilah yang memberi kekuatan buat kita dalam melangkah agar kita bertahan sampai garis finish. Pada hari ini kita akan bicara tentang hidup suci dan saleh. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Mari bersama-sama saya, kita akan membaca bersama-sama di ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Jadi saudara, apa yang akan terjadi pada hari Tuhan? Dikatakan pada hari Tuhan yang terjadi adalah hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Gak ada pencuri yang laporan saudara bahwa saya mau datang nih ntar malam. Gak ada ya saudara ya. Artinya apa? Pencuri itu datang gak pakai laporan. Gak pernah tahu kapan saat dan hari dan waktu. Tetapi Tuhan mau kita berjaga-jaga seperti di komplek rumah saya. Di depan itu ada security, satpam. Satpam itu standby 24 jam, harus ada yang jaga. Walaupun gak tahu kapan ada pencuri datang. Tapi security atau keamanan itu harus selalu berjaga-jaga. Nah begitulah juga saudara dan saya, kita harus berjaga-jaga senantiasa karena kita nggak tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Nah kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga tindakan kita agar kita selalu siap. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus berkata, kalau aku hidup aku harus menghasilkan buah, tapi kematian adalah keberuntungan buat kita. Ya. Jadi yang pertama yang akan terjadi pada hari Tuhan adalah datangnya seperti pencuri. Yang kedua, langit akan lenyap. Dan yang ketiga, gemuruh yang dahsyat saudara. Dan yang keempat, akan terjadi unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan yang kelima, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang dan lenyap. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikan hari itu jika hari itu tiba. Dikatakan di ayat yang ke-10 tadi. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Gemuruh yang dahsyat. Maka di ayat 11 dikatakan begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ini saudara, kalau kita tahu akan terjadi kengerian yang sedemikian rupa, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, betapa suci dan saleh kita harus hidup. Dan yang kedua, berusaha supaya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia di ayat ke-14.
Jadi yang Tuhan mau dua hal ini kita harus berusaha untuk ada di dalamnya. Hidup dengan betapa suci dan saleh. Kedua, berusaha supaya tidak bercacat dan tidak bernoda. Kata berusaha artinya menunjuk itu adalah keputusan saudara dan saya. Kita harus berusaha hidup tak bercacat dan tak bernoda. Siapa yang dimaksud dengan kita di sini adalah orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Siapa dia? Yaitu orang yang menjalankan amanat agung. Ya, jadi dikatakan mereka yang dikatakan menantikan, mereka yang disebut di sini yang hidup harus betapa suci dan saleh, yang hidupnya tidak bercacat dan tidak bernoda adalah mereka orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau Matius 24 ayat 14 katakan demikian. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahannya bicara tentang hari Tuhan itu akan tiba kalau Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Dan itu adalah menjadi tanda bahwa kesudahannya sudah segera tiba. Jadi oleh karena itu saudara dan saya yang rindukan kedatangan Tuhan, yang harus kita lakukan, mari kita menjalankan amanat agung. Dan saya percaya inilah waktunya, yaitu tuaian terbesar dan terakhir. Inilah waktunya Pentakosta ketiga akan membawa kita kepada pengurapan yang dahsyat untuk kita siap diperlengkapi dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana caranya agar kita hidup suci dan saleh serta tidak bercacat dan tidak bernoda? Kita belajar di sini saudara. Yang pertama adalah introspeksi diri. Ya, supaya kita hidup suci dan saleh dan hidup tak bercacat dan tak bernoda, yang pertama introspeksi diri. Efesus 5 ayat 15 dikatakan bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya, hendaklah kita hidup tidak seperti orang bodoh tapi seorang yang arif. Jadi artinya saudara, mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup dengan bijaksana? Apakah kita sudah hidup sepadan dengan Injil? Kalau belum, mari kita minta Roh Kudus mampukan untuk kita berubah. Hidup kita berubah, perkataan kita, perbuatan kita, sikap hati kita semua diubah ke arah yang lebih bijaksana. Jadi bukan perhatikan orang lain, tapi perhatikan dengan seksama bagaimana diri saudara dan saya hidup. Ini yang harus kita perhatikan saudara. Sudahkah kita melakukan dengan tepat seperti yang Tuhan mau? Contoh ya saudara ya. Kalau saudara dalam satu ibadah, saudara sudah tekun melakukannya, gak pernah bolos-bolos, gak pernah terlambat, puji Tuhan. Nanti dilihat lagi bukan hanya terlambat, tapi dilihat apakah saudara datang dengan tepat waktunya. Kalau oke, saudara akan dilihat lagi. Sudahkah saudara fokus memuji dan menyembah Tuhan? Kalau saudara sudah melakukannya itu oke, tapi dilihat lagi saudara. Sudahkah saudara mendengar firman Tuhan dengan fokus? Kalau saudara sudah melakukannya, apakah saudara mencatatnya? Apakah saudara mempelajarinya? Apakah saudara melakukannya? Sampai titik saudara melakukan setiap apa yang saudara dengar bicara tentang ketetapan Tuhan. Itulah yang dikatakan betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Tidak boleh ada yang dikurangi. Kalau saudara dimaki, saudara diam, gak balas, itu bagus. Tetapi ada yang lebih baik lagi standarnya Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kalau dimaki kita harus berkati. Nah itu adalah standarnya Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau, hidup suci dan saleh, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Mengampuni, saudara bilang oke, saya mengampuni tapi saya gak mau dekat-dekat. Nah itu belum standar Tuhan. Standar Tuhan berkata di dalam Lukas yang ke-17 dikatakan begini. Bahkan kalau saudaramu melakukan kesalahan 7 kali dalam sehari dan ia datang kepadamu meminta ampun, kau harus mengampuni. Jadi saudara bisa bayangkan 7 kali sehari orang yang sama melakukan kesalahan kepada kita, kita harus mengampuni kata Tuhan. Maka Tuhan bilang jagalah dirimu, karena ada banyak orang yang akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, orang yang sama berulang melakukan kesalahan, kita mulai berpikir orang ini sebetulnya orang benar apa orangnya agak setengah begitu. Masa melakukan kesalahan yang sama dalam satu hari 7 kali. Tapi Tuhan bilang
ampuni. Ampuni itu artinya kita nggak boleh ingat lagi. Ampuni artinya kita harus berjalan kembali bersama-sama. Dulu kita bisa sukacita bersama-sama, harus tetap sukacita bersama-sama. Kalau dulu saya bisa makan bareng-bareng, jalan sama-sama, kembali lakukan itu yang namanya mengampuni. Kalau mulai ada jarak berarti sesungguhnya kita belum mengampuni. Dan perkataan mengampuni adalah hal yang penting. Kenapa? Karena Tuhan berkata, barang siapa tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga nggak ngampuni. Dan saudara bisa bayangkan, kalau kita dosanya nggak diampuni, apakah kita bisa diterima oleh Bapa di surga? Pastinya katakan Bapa di surga tidak akan ngampuni. Jadi oleh karena itu kita belajar punya hati yang artinya rela menanggung segala sesuatu dan belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dimaksud introspeksi diri. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh menambahkan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan, engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Apa yang perlu ditambahkan? Pertama, kebajikan. Saudara harus hidup baik, lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari lusa harus lebih baik dari hari esok. Jadi artinya kita melakukan sesuatu yang lebih baik lagi hari lepas hari. Dan bukan hanya kebajikan, tapi Tuhan katakan tambahkan juga pengetahuan. Saudara harus terus mau belajar dan diajar. Ikut dalam segala aktivitas kegiatan gereja lokal. Lalu ada seminar, ada diklat, ada kul. Mari saudara ikuti, ada kom 100, kom 200. Mari saudara belajar untuk saudara menambahkan pengetahuan tentang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan bukan hanya kebajikan, pengetahuan, tapi Tuhan bilang ketekunan ditambahkan, penguasaan diri ditambahkan. Dan juga dikatakan harus kita tambahkan kesalehan. Kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Nah ini yang harus kita lakukan, berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Ada 5 janji Tuhan bagi yang melakukannya. Dikatakan dalam 2 Petrus 1 tadi di ayat yang ke-8, jika ini ada padamu melimpah-limpah, maka Tuhan akan membuat kita pertama semakin giat. Kedua, berhasil dalam pengenalan Allah. Ketiga, dikatakan kita akan semakin teguh dalam panggilan kita. Yang keempat, tidak tersandung, dan kelima, masuk surga adalah kepastian. Jadi saudara, kita belajar dari hal ini. Mari berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu, karena ada satu janji, masuk surga itu adalah kepastian. Jadi tambahkan artinya hari lepas hari engkau harus selalu berusaha terus menambahkan. Nggak ada mengurangi. Mengurangi bukan produknya Tuhan. Produk Tuhan adalah engkau semakin giat, engkau semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan, engkau akan maju dan engkau melayani Tuhan dengan cinta kepada Tuhan. Nah itulah yang seharusnya ada pada saudara dan saya. Jadi kalau saudara mau kedapatan hidup suci dan saleh dan tidak bercacat tak bernoda, yang pertama introspeksi diri saudara, kedua berusaha sungguh-sungguh menambahkan, ketiga saudara harus belajar mau ditegur dan mau dihajar Tuhan. Kenapa? Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, orang yang kukasih ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Jadi jangan pernah marah kalau saudara ditegur. Terima setiap teguran baik atau tidak baik. Kalau itu adalah teguran yang memang saudara ada di posisi yang salah, saudara bertobat. Rela terima teguran dan tobat. Minta Roh Kudus mampukan untuk kita berubah. Tapi kalau teguran itu tidak seperti yang saya lakukan, saudara harus terima aja, ampuni, berkati dan ampuni. Ya, jadi kita harus belajar hal yang seperti demikian, saudara. Belajar untuk menerima teguran tanpa kita harus marah, tanpa harus kecewa, tanpa harus kita berpikir mundur. Tapi terima teguran dengan rela dan kita mau bertobat dan mau berubah. Ya, yang keempat, jadilah penurut Allah. Efesus 5 ayat 1 dikatakan, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, Tuhan mau kita menjadi penurut Allah, artinya taat aja. Saudara dan saya yang sudah berdoa setiap pagi hari menyerahkan hidup kepada Tuhan, saudara harus percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua atas izin Tuhan untuk kebaikan kita. Itu adalah proses yang membentuk kita, menyempurnakan iman kita. Itu adalah proses. Dan ingat, Tuhan proses kita bukan melalui benda atau binatang. Tapi Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi artinya proses saudara, yaitu melalui sesama saudara. Bukan orang jauh, orang dekat yang bersama dengan saudara.
Ya, jadi kalau hal itu terjadi, saudara harus percaya, karena saya sudah berdoa, saya percaya setiap kejadian di depan saya atas izin Tuhan, dan Tuhan izinkan untuk membentuk saya, menjadikan saya semakin hari semakin sempurna, menjadikan saya atau membuat saya memperoleh kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara harus belajar, ini sudah menjadi rema buat hidup saudara dan saya, karena seharusnya kita tidak lagi ada di posisi itu, yaitu hanya bicara tentang masalah pribadi, hanya bicara tentang pengampunan, bicara tentang kecewa, kepahitan. Harusnya kita sudah tinggalkan asas-asas dasar kekristenan yang seperti itu. Harusnya posisi saudara hari ini adalah jiwa-jiwa berdoa untuk jiwa-jiwa. Ini posisi saudara harus di sini. Ada orang-orang yang dikatakan sudah dianggap tertinggal selagi masih ada kesempatan. Yaitu siapa? Mereka orang-orang yang hari ini masih terus fokus dengan masalah. Masih terus fokus dengan hati mereka. Masih terus fokus dengan pikiran mereka. Tapi Tuhan mau hari ini fokus kepada panggilan amanat agung. Tuhan memanggil saudara saya untuk satu tujuan, pergi jadikan seluruh bangsa muridku, kata Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Dan yang terakhir kelima dikatakan bagaimana hidup saudara suci dan saleh dan tidak bercacat dan bernoda. Tuhan katakan jadilah pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25, berbahagialah bagi setiap kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Tuhan mau mari kita menjadi pelaku. Dan kapan kita punya kesempatan untuk melakukan firman Tuhan? Yaitu di kondisi-kondisi yang tidak enak, saudara. Di kondisi-kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan. Disitulah ada penyangkalan diri, karena Tuhan bilang, mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Penyangkalan diri artinya, ketika orang fitnah saya, maunya sih marah, tapi Tuhan bilang jangan marah, kau harus jawab dengan ramah. Ya, kalau dianiaya, maunya sih nggak terima, tapi Tuhan bilang sabar. Kalau dimaki maunya sih balik maki lagi, tapi Tuhan bilang berkati orang yang maki kamu. Jadi inilah saudara, menyangkal diri bukan hal yang mudah. Tetapi kalau Roh Kudus bersama saudara saya, tidak ada kata tidak bisa. Yang diperlukan adalah kau mau rendahkan hati di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan ini aku mampukan, aku melakukannya. Ya, jadi saudara, kalau saudara mau hidup suci dan saleh dan tidak bercacat, tidak bernoda, mari jadilah pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi kesempatan setiap hari untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukan kebaikan. Kalau dikatakan dalam Efesus, dalam Filipi 4 ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi kalau saudara tahu Tuhan sudah dekat hari ini, biarlah orang melihat engkau adalah orang baik. Gak perlu pengumuman, tapi orang tahu kau adalah orang baik. Ya, jadi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, saya percaya dunia akan melihat engkau berbeda. Nah, jadi mari kita mempercepat kedatangan Tuhan dengan cara menjalankan amanat agungnya Tuhan, yaitu pergi dan beritakan Injil. Saya percaya melalui kejadian virus corona ini, Tuhan sedang membuka kesempatan kepada kita untuk memberitakan Injil melalui media teknologi. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Katakan Yohanes 14 ayat 12. Ternyata maksudnya ini, saudara. Yang Tuhan katakan kau dapat melakukan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Pada zaman Yesus ada di Bekasi, dia gak mungkin ada di Singapura, gak mungkin ada di Amerika, gak mungkin ada di Papua dalam waktu yang bersamaan. Tapi hari ini dengan teknologi, engkau bisa mencapai dunia. Ya, dengan kau beritakan Injil hari ini, kau bisa sampai ke bangsa-bangsa. Jadi saudara, saya percaya inilah kesempatan yang begitu sangat luas untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Jangan beritakan Injil karena engkau ada di rumah hari ini. Sepertinya kau gak bisa ke gereja, gak bisa dalam ibadah persekutuan, tetapi dengar, kita bisa melakukan sesuatu melalui teknologi. Jadi saya percaya inilah kesempatan generasi milenial untuk bangkit, karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam teknologi. Kita generasi-generasi seperti saya ini, kita agak gaptek ya untuk teknologi, tapi kita belajar dari generasi muda untuk kita bisa menjangkau jiwa sampai ke bangsa-bangsa melalui teknologi. Jadi pelajaran dari virus corona yang terjadi hari-hari ini yang begitu marak dibicarakan orang, yang buat orang banyak khawatir dan ketakutan. Saudara, saya belajar tentang satu hal ketika awal tahun Tuhan bicara, ketika mendengar virus corona, Tuhan berkata, kamu tahu tulah ke-10 Mesir. Dan inilah yang sedang Tuhan buat dan Tuhan lakukan. Tujuannya adalah dua, yaitu pertama, bangsa Israel diberi kebebasan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, minta apa saja kepada orang Mesir, maka
mereka bangsa Israel akan menerimanya. Nah, jadi saya percaya inilah dijanjikan Tuhan berkat bagi setiap kita, orang yang mau sungguh-sungguh, orang yang mau berjuang dan bayar harganya. Ada 2 berkat, yaitu dikatakan kita akan menuai jiwa-jiwa di tuaian yang terbesar dan terakhir. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dikatakan kita anak-anak Tuhan ini diperlengkapi, dipakai bagi pekerjaannya yang mulia, bahkan disertai dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dan untuk tujuan menuai jiwa-jiwa di tuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga, ini janji Tuhan. Yang kedua, saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan yang melebihi dari apa yang dipikirkan dan didoakan. Apa itu? Ada 2 berkat rohani dan jasmani. Berkat rohani dikatakan kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yaitu orang yang berjuang dan sungguh-sungguh, saya percaya mereka juga adalah orang-orang yang mau diproses. Mereka orang-orang yang mau dibentuk Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang mau disempurnakan. Mereka akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, berkat jasmani adalah ia akan semakin naik dan tidak turun. Ia akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itulah yang dikatakan kita ada di tahun 2020 new dimension, ya, di dimensi yang baru, saudara. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Tuhan akan bawa kita naik, tidak turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Jadi oleh karena itu, saudara, jangan saudara takut dengan virus corona, karena ada pembelajaran yang Tuhan akan berikan buat kita sampai kita masuk di dimensi yang baru, yaitu janjinya berkat saudara dipakai Tuhan dahsyat. Saya percaya orang-orang biasa akan menjadi orang-orang yang luar biasa di tahun ini. Yang penting saudara adalah orang-orang yang mau berjuang, mau bayar harga, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang cinta akan Tuhan. Saya percaya akan membentuk saudara untuk menerima janji di dimensi yang baru, yaitu bukan hanya berkat-berkat di dalam kehidupan saudara dan pelayanan, tapi juga berkat dalam rohani saudara semakin serupa Yesus, dan dalam jasmani Tuhan akan promosikan saudara. Yang penting adalah perhatikan respon. Ini yang harus diperhatikan, respon. Tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dengan cara menjadi pelaku firman Tuhan. Melalui proses, masalah, dan goncangan akan terlihat apakah kita adalah orang-orang fasik atau orang benar. Malayaki 3 ayat 18. Apakah saudara orang yang beribadah kepada Tuhan atau saudara orang yang tidak beribadah? Tidak beribadah bukan berarti gak datang ke gereja. Mungkin dia juga adalah orang yang ke gereja. Bahkan mungkin dia adalah orang yang melayani Tuhan. Tapi kalau sikapnya tidak seperti orang yang beribadah, maka Tuhan bilang sia-sia ibadah mereka. Kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita, tapi kita beribadah tapi gak bisa menjaga lidah kita, Tuhan katakan sia-sia ibadah kita. Yakobus 1 ayat 26 katakan. Jadi oleh karena itu saudara, hari-hari ini Tuhan sedang membuat penyaringan, pengujian, pemurnian untuk menentukan siapa mempelai wanita, karena dia akan segera tiba. Tuhan pisahkan orang fasik, orang benar. Tuhan pisahkan orang yang beribadah kepada Tuhan atau bukan. Tuhan pisahkan ilalang dan gandum. Tuhan bilang ilalang itu dipisahkan terlebih dahulu, diikat berberkas-berkas lalu dibuang ke dalam api. Baru berikutnya adalah gandum, siap dimasuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara perhatikan siapakah saudara. Melalui respon saudara Tuhan bisa melihat siapa kita. Dan bahkan dikatakan Tuhan memisahkan domba atau kambing. Matius 25 ayat 32. Tuhan lagi memisahkan orang yang memiliki kerajaan yang tergoncangkan atau yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi hari-hari ini tunjukkan saudara adalah orang benar. Tunjukkan bahwa saudara orang yang beribadah. Tunjukkan bahwa saudara gandum dan domba Tuhan. Dan saudara tunjukkan bahwa saudara adalah orang yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun digoncang sedemikian rupa, saudara tidak tergoncangkan. Mata saudara tetap fokus kepada Tuhan. Saudara akan menjaga hati saudara. Dan kita harus selalu siap sedia masuk dalam medan peperangan. Karena kita ada di dalam peperangan tingkat tinggi. Jadi oleh karena itu saudara perhatikan respon kita. Di dalam setiap kejadian hidup kita Tuhan izinkan untuk melihat siapakah saudara. Apakah saudara adalah orang yang memiliki kerajaan tidak tergoncangkan atau saudara tergoncangkan. Apakah saudara adalah orang benar atau orang fasik. Oleh karena itu saudara perhatikan respon. Janjinya adalah pasti. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Pertama, saudara akan rapture. Kita menantikan saat dan waktu ini. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 52, dalam kecepatan kilat
Dikatakan secepat kecepatan kilat, maka orang yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi pastikan saudara adalah orang yang terangkat. Kesempatan masih ada hari ini. Oleh karena itu, mari perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Biarlah kita hidup sungguh-sungguh untuk kita hidup sampai begitu suci dan saleh, sampai tak bercacat dan tak bernoda. Biar Tuhan membentuk kita. Oleh karena itu, saudara belajar jadi pelaku firman Tuhan. Jangan seperti ini, saudara. Satu hari saya ada satu pelayanan di daerah di tempat panti orang-orang stres. Saya bilang begini, kalahkan kejahatan dengan, nah mereka teriak sama-sama kebaikan. Oh mereka tahu, saudara, luar biasa ya. Tapi ketika dikasih makan, tempenya diambil sama temannya ditonjok, saudara. Nah inilah dia. Jadi kalau saudara cuma bisa mengatakan teori tapi nggak bisa melakukan, sama dengan orang ya itu tadi ya. Jadi oleh karena itu, marilah jadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar saudara dengar firman, ibadah rajin, pelayanan oke. Tapi kalau saudara gak jadi pelaku, sia-sia. Karena Matius 7 dikatakan ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang dikatakan mengusir setan dalam nama Yesus pergi. Tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Itu yang masuk surga. Oh tidak. Tapi yang masuk surga adalah mereka yang mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Jadi oleh karena itu, setiap kesempatan menjadi pelaku, gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan perintah Tuhan. Jangan saudara sia-siakan ya. Dan dikatakan janjinya yang kedua adalah saudara akan masuk perjamuan kawin anak domba. Dan berikutnya saudara akan menerima mahkota dan memerintah bersama Tuhan Yesus, hidup kekal dalam kerajaan surga. Wow, hidup dalam kelimpahan, dalam kemuliaan. Yang saya percaya surga nggak bisa kita bayangkan. Hal yang paling indah di bumi nggak bisa disamakan atau disetarakan dengan apa yang akan kita lihat dan kita alami di surga. Terlalu amat sangat luar biasa. Itu yang membuat hari ini saya belajar untuk berjuang. Itu yang membuat hari ini saya belajar berkata nggak apa-apa. Mau diapain aja nggak apa-apa. Sangkal diri, daging rasanya nggak mau menyapa. Daging rasanya nggak mau lagi berdoa untuk dia. Nggak mau lagi ngajakin mereka. Tetapi saya belajar sangkal diri untuk kembali mengajak, kembali untuk merangkul, kembali untuk menyapa. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalahkan dengan kebaikan, saudara. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan dengan kebaikan. Jadi oleh karena itu, mari saudara lakukan. Jadilah pendamai di tengah situasi yang tidak damai. Karena Tuhan bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Jadi ciri anak Tuhan, saudara dan saya, harus jadi pembawa damai di tengah keadaan yang tidak damai. Oleh karena itu saudara, kita punya slogan, saya mau, saya melangkah, Tuhan bertindak. Saudara hanya perlu mau hidup suci dan saleh, mau tak bercacat tak bernoda. Berikutnya, ketika saudara melangkah untuk melakukannya, Tuhan yang bertindak memberi kekuatan buat kita. Kesimpulannya, berikan hidup kita untuk diajar, dimuridkan, ditegur dan disempurnakan oleh Tuhan. Yang penting adalah mau jadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan rencanakan, yaitu memiliki damai sejahtera dan hari depannya penuh harapan. Jadi saudara, saya mau katakan hari ini saudara tetap maju, saudara belajar teknologi, karena dari situ saudara bisa mengenali Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang hari ini ada begitu banyak berbicara tentang kebenaran melalui kesaksian mereka. Saudara, kita mau belajar, jadilah pelaku firman Tuhan. Saya percaya hari ini kita diisolasi di rumah masing-masing, tujuannya belajar jaga perkataan kita. Karena selama ini mungkin kita sulit sekali menjaga perkataan kita, tetapi melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi ini kita belajar ya. Puasa untuk berkata-kata, mengatain orang, jelekin orang, kita mau buang dari kita. Karena ini tahun P, hati-hati dengan perkataan kita. Oke saudara, kita akan tutup ibadah kita khususnya pemberitaan firman pada hari ini. Tapi biar firman Tuhan menjadi rema bagi kita semua, bukan hanya kita mendengar, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Belajar hidup suci dan saleh, kekuatan Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang Tuhan bukakan buat kami pada sore
sore hari ini, pada hari ini, untuk kami mendengar firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Biarlah hari ini memotivasi hati kami untuk kami sungguh-sungguh belajar untuk hidup dengan suci dan saleh, hidup sampai tak bercacat tak bernoda. Kami percaya Roh Kudus yang menyertai kami yang dahsyat, yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya ucapkan atas nama jemaat, pengurus dan juga diaken Jemaat Allah mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah membawa firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panen terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang datang daripadaku. Ya, saatnya kita akan membacakan misi dan visi gerejanya. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya, untuk seluruh kegiatan gereja kami akan sharingkan dan kami akan berikan melalui YouTube ya, yang sudah kami persiapkan yang terbaik dan pasti memberkati semua jemaat Allah. Baik Bapak Ibu, untuk persembahan kita saat ini, Bapak Ibu bisa mentransfer langsung di nomor rekening gereja GBI Duta Permai, dan nomornya ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati segala persembahan yang sudah diberikan. Baik, demikian pengumuman kita pada hari ini. Sampai bertemu hari Minggu depan jam 10 pagi bersama GBI Duta Permai. Salam GOB. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dan hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya,
perlindungannya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan, kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam Allah Bapa dan di dalam kasih-Nya anak yang tunggal Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha datang. Bahkan Tuhan Yesus berjanji untuk datang kali kedua pasti menyebut kita semua diangkat Tuhan permai bagi yang hidupnya tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan. Katakan amin. G.O.B. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.